Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurahmadewi USH NPM 211100279, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas J semester 5. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching pembelajaran IPAS SD atau MI tentang pekerjaan masyarakat berdasarkan ragam bentang alam. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah IPS, MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Ayu Reza Ningrum MPD. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang baiknya kita membaca doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, seperti biasa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil boleh angkat tangan ya. Ibu. Ika Ratnasari. Hadir. Ismaili Hadir. Intan Eli. Hadir Bu. Piarola. Hadir. Putri Ramadhani. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Mira Bu. Mira ya. Kamu kok belum? Belum masak Ibu. Belum masak. Punya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya. Di sini siapa yang mempunyai saudara bertempat tinggal di pegunungan? Ada nggak yang saudara tinggal di daerah pegunungan? Ada? Ada Bu. Nah, pekerjaannya apa sih? Petani. Selain itu berkebun teh. Berkebun teh lalu PNS. Oke, hari ini mengenai hal itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan ragam bentang alam. Nah, coba anak-anak perhatikan di layar depan. Ada yang tahu nggak bentang alam itu apa? Tidak. Nah, di sini ada pengertian bentang alam. Siapa yang mau membacakan? Saya yang hafalan. Coba Putri Ramadhani. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan beraneka ragam bentuk permukaan bumi. Ragam bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, perkebunan, dataran rendah, persawahan, perkebunan dan perairan itu pantai, laut dan sungai. Nah, benar sekali. Jadi bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk di permukaan bumi atau di atas bumi kita. Nah, jadi bentang alam itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada daratan rendah. Daratan rendah itu contohnya persawahan, perkebunan. Lalu ada di dataran tinggi. Itu merupakan pegunungan, perbukitan atau perkebunan. Dan di perairan. Perairan itu adalah pantai, laut atau sungai. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai macam-macam bentang alam. Jadi, bentang alam yang pertama itu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Hawa atau udaranya tidak sejuk, tidak sejuk dataran tinggi. Jadi kebanyakan di dataran rendah itu hawanya adalah panas. Ya kan? Kita kan
jenis pekerjaan di dataran rendah itu ada petani, dokter, guru. Nah, selain itu apa sih pekerjaan masyarakat yang ada di dataran rendah? Ada yang tahu nggak? Selain petani, dokter, dan guru. Ayo. Berdagang ya. Sopir. Apa? Sopir. Ya, sopir. Lalu ikan? Kernet. Sama kernet. Ya. Oh ya. Lalu selanjutnya ada dataran tinggi. Jadi dataran tinggi adalah daerah dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Jadi kalau dataran rendah tadi hanya 200 sampai 300 meter, kalau dataran tinggi ini lebih tinggi, lebih dari 500 meter atau bisa lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Nah, contohnya dataran tinggi itu seperti perbukitan, pegunungan, lalu bisa dataran tinggi ini bisa dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Nah, masyarakat yang hidup di lereng pegunungan itu sebagian besar bekerja sebagai petani karena ada banyak potensi alam yang bisa digunakan. Selain bisa digunakan sebagai perbukitan dan perkebunan dan pertanian, di dataran tinggi itu juga biasanya bisa dijadikan tempat wisata. Iya kan, pernah nggak ada yang ke bukit, puncak, ya itu kan biasa dijadikan tempat wisata juga. Lalu selanjutnya ada perairan atau pantai. Nah, perairan ini merupakan daerah yang dipenuhi oleh air seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Lalu jenis pekerjaannya pun berbeda dengan pekerjaan di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di perairan atau di pantai itu biasanya mereka bekerja sebagai nelayan atau mencari ikan. Udah pernah tahu belum gimana nelayan itu mencari ikan? Udah. Ada yang menggunakan pancing ikan, lalu ada yang menggunakan jaring dan sebagainya. Ada banyak caranya. Nah, sekarang ibu mempunyai tugas, yaitu mengerjakan lembar kerja yang nantinya akan ibu bagikan ke anak-anak semua. Jadi anak-anak di sini ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak semua. Nah, kemarin sudah ibu bagi kelompok, masih ingat kan kelompoknya? Nah, jadi di sini tugasnya adalah anak-anak mengamati. Jadi di tabel yang pertama itu ada gambar tentang ragam bentang alam. Di sini ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Lalu yang kedua, anak-anak harus menulis karakteristik bentang alam tersebut. Lalu yang ketiga ada nama pekerjaan atau profesi. Misalnya dataran tinggi pekerjaannya sebagai petani. Nah, gitu. Lalu sumber daya alam yang digunakan. Jadi sumber daya alam apa yang digunakan oleh petani tersebut. Lalu kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan saat bekerja itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada benda atau barang yang dihasilkan. Sudah jelas belum? Sudah. Nah, ini ibu bagi ya ke kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, anak-anak udah pada selesai belum? Sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kelompok 1, siapa perwakilan kelompoknya? Ira. Amelia, sabar aja. Bu, yang pertama daerah dataran tinggi, karakteristik bentang alamnya sejuk, nama profesi atau pekerjaannya petani kebun, sumber daya alam yang digunakan itu air, tanah, udara. Kegiatan yang dilakukan itu tuh menanam sayuran, benda atau barang yang dihasilkan itu sayuran. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Mira. Nah, oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu ingin bertanya. Tadi masih ingat nggak sih karakteristik dataran rendah? Panas, Bu. Lalu apa lagi? Pekerjaannya sebagai supir, guru. Ya, betul. Lalu kalau dataran tinggi itu bentang alamnya ketinggiannya berapa? Ya, 300. Dataran tinggi ya, yo. 300 sekali. Jadi di tempat tinggal kita di Indonesia itu ada 3 bentang alam.
paham. Yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, masing-masing bentang alam tersebut itu mempunyai macam-macam profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak harus tahu ya. Baik Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum